Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel saya, Ayu Agusti. Oke, kita mulai pelajaran kita, pelajaran PPKN ya nak ya. Silakan dibuka bukunya di halaman 39. Kita sekarang membahas yang nomor 2, jenis hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Jadi hierarki di sini adalah tata urutan. Nah, jadi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan pertama pada masa Orde Lama yang diatur dalam Ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966 mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ini menurut Ketetapan MPRS nomor 20 diantaranya yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua Ketetapan MPR. Di bawahnya lagi ada undang-undang atau Perpu. Perpu di sini adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi ada keputusan presiden dan ada yang paling bawah adalah peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri. Nah, pada masa reformasi, tata urutan perundang-undangan diatur dalam Ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966 dengan urutan yang pertama, Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Ketetapan MPR. Yang ketiga, ada Undang-Undang. Di bawahnya lagi yang keempat ada Perpu. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintah. Dan yang keenam, Keputusan Presiden. Dan yang ketujuh ada Peraturan Daerah atau Perda. Oke, selanjutnya ketentuan yang terdapat dalam MPRS nomor 20 tahun 1966 tidak berlaku kembali setelah digantinya dengan Ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 ini. Terdapat beberapa problem yang membuat pemerintah dan DPR ini mengeluarkan Undang-Undang nomor 10 pada tahun 2004 tentang tata urutan perundang-undangan sebagai pengganti TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Nah, yang tata urutannya ini yang pertama ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Perpu, yang ketiga peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, dan yang kelima peraturan daerah. Kemudian Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 diganti lagi dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur menjadi yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah. Yang kelima Peraturan Presiden. Yang keenam ada Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten kota. Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dikenal ada beberapa produk hukum yang mengatur tentang hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan ini dan mengatur undang-undang ini secara khusus. Nah, berikut ini ada skema peraturan perundang-undangan dengan urutannya. Yang pertama itu yang paling atas ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Di bawahnya lagi ada ketetapan MPR, lalu undang-undang Perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden ada peraturan daerah provinsi, lalu paling bawah ada peraturan daerah kabupaten kota. Nah, hierarki yang seperti ini mengandung pengertian bahwa urutan tertinggi ini ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mendasari hukum-hukum yang ada di bawahnya. Urutan kedua yaitu TAP MPR, dibuat untuk melaksanakan undang-undang negara, dan berikutnya ada undang-undang atau Perpu yang dibuat untuk melaksanakan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945, dan ada TAP MPR, begitu seterusnya sampai dengan peraturan presiden. Selanjutnya, yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Makna peraturan perundang-undangan RI. Perundang-undangan RI ini adalah peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga yang berwenang membentuk perundang-undangan RI, yaitu adalah pemerintah atau presiden dan DPR. Dalam kehidupan bermasyarakat, peraturan perundang-undangan sangat penting karena berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negara untuk menciptakan keamanan, ketertiban di dalam masyarakat. Kita ambil contoh gini. Misalnya, dalam penerapan undang-undang berlalu lintas, jika kita tidak menaati peraturan, maka dapat mengakibatkan ketidaktertiban, kemacetan, bahkan akan terjadi kecelakaan. Sebaliknya, jika kita tertib untuk menaati peraturan, maka suasana ini akan tercipta keteraturan dan kenyamanan. Nah, kita lanjut lagi. Peraturan perundang-undangan yang A sekarang. Makna, kedudukan, dan fungsi ketetapan MPR. Kedudukan ketetapan MPR tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum berubah menyatakan bahwa kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ketentuan tersebut dirubah menjadi kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu selanjutnya dalam pasal ketiga Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen, MPR diberikan kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara atau yang disebut GBHN. Konsekuensi dari kedudukan dan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN pada waktu itu mengakibatkan keberadaan ketetapan MPRS menjadi salah satu sumber hukum. Dan hal ini kemudian semakin dipertegas dengan adanya ketetapan MPR nomor 20 tahun 1966 yang menempatkan TAP MPR sebagai salah satu sumber hukum yang memiliki derajat di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Dan setelah dilaksanakannya amandemen, Undang-Undang Dasar setelah reformasi membawa konsekuensi terhadap kedudukan serta kewenangan yang melekat dalam MPR. Kewenangan MPR ini untuk menetapkan GBHN setelah amandemen undang-undang menjadi tidak diberikan lagi. Oleh sebab itu, setelah amandemen Undang-Undang 1945, ketetapan MPR sifatnya hanya terbatas pada penempatan yang bersifat
konkret dan individual, seperti ketetapan MPR tentang pengangkatan presiden, lalu tentang pemberhentian presiden dan sebagainya. Jadi sudah dibatasi di sini. Nah, pada saat ini masih terdapat ketetapan MPR sementara atau MPRS dalam ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Dan ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 pada tanggal 7 Agustus 2003 menjadi ketetapan MPR ini masih tetap dijadikan sumber hukum nasional, dan oleh sebab itu dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 nomor 12 tahun 2011, ketetapan MPR masuk dalam urutan kedua dari susunan atau urutan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, yang B, makna, kedudukan, dan fungsi undang-undang. Undang-undang ini dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. Ada dua tokoh yang menjelaskan mengenai pengertian atau makna. Yang pertama ada Paul Laban, menjelaskan bahwa undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum yang tegas sehingga hukum ini menurut sifatnya dapat mengikat. Lalu menurut Bayes, bahwa undang-undang dalam arti material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung kepada setiap penduduk atau di daerah masing-masing. Adapun makna undang-undang dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia adalah peraturan undang-undang untuk melaksanakan UUD 1945 yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat 2-5 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 20 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh Presiden dan DPR dan harus mendapatkan persetujuan dari keduanya. Apabila tidak disetujui dari salah satu pihak, maka undang-undang ini tidak dapat disahkan. Nah, selanjutnya dalam sistem hukum nasional, undang-undang ini memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum nasional di bawah ketetapan MPR. Fungsi undang-undang adalah yang pertama, menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peraturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam pasal-pasal UUD 1945. Terus yang ketiga, pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Oke, yang ke C atau yang ketiga, makna, kedudukan, dan fungsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam berbagai hal kepentingan yang memaksa. Nah, selain itu, sejalan dengan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan bahwa dalam masalah kepentingan yang memaksa, lalu Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem hukum nasional adalah sederajat dengan undang-undang. Tapi Perpu ini jangka waktunya terbatas atau sementara, karena secepat mungkin harus dimintakan persetujuan oleh DPR, yaitu pada persiapan berikutnya. Apabila Perpu ini disetujui oleh DPR, maka akan dijadikan undang-undang. Tapi jika tidak, akan dicabut oleh DPR.
Nah, yang selanjutnya fungsi undang-undang. Nah, yang pertama untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam pasal-pasal undang-undang. Yang ketiga, pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebut Indonesia. Nah, yang D, makna, kedudukan, dan fungsi peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Presiden yang bertujuan melaksanakan perintah undang-undang. Nah, yang dimaksud di sini dengan pemerintah adalah pemerintah pusat atau ibu kota negara dan pemerintah daerah yaitu provinsi. Jadi, peraturan pemerintah ini terdiri dari peraturan pemerintah pusat dan peraturan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan peraturan pemerintah pusat dapat berupa peraturan presiden, keputusan menteri, dan sebagainya. Sementara peraturan daerah yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh daerah provinsi maupun tingkat kota ataupun kabupaten. Peraturan presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut untuk perintah Indonesia, undang-undang atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas yang diperintahkan untuk pembentukannya. Yang E, makna, kedudukan, dan fungsi peraturan daerah atau Perda. Perda yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing sebagai pelaksanaan dari peraturan di atasnya. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Nah, peraturan undang-undang yang diundangkan dalam lembaran daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota diundangkan dalam berita daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah atau sekda. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai materi hari ini. Mungkin itu dulu yang Ibu jelaskan pada kesempatan video pembelajaran hari ini. Apabila nanti ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.